kamu Ron, hanya Ron, mengolok-olok dan Ron. hanya bisa untuk undergrade orang. Lain itu Oke, kamu nggak bisa gitu loh. Kamu baik. Kembali harus pikiran kepada kamu yang bisa dimengerti. yang Kamu nggak bisa saudara Roni menerima perbedaan pertanyakan orang tadi. lain gitu loh. Yang saudara pertanyakan tadi tentang nabi. Iya Nabi, betul. nabi itu dalam Apa bahasa artinya Arab nabi? artinya naba'a, artinya berita atau informasi, itu ya. Nah, sekarang kalau dikatakan Nabi Muhammad berarti seorang yang bernama Nabi Muhammad, seorang Nabi Muhammad yang Sebentar. Muhammad tadi itu nabi tadi gelar situ atau nuduh nama? saya. Ternyata situ yang nggak mau mendengar orang. Muhammad itu gelar atau nama? Di situ tidak mau mendengar orang. Orang lagi mau menjelaskan. Tadi kamu nangis, bilangnya Bang jangan kamu Suma. berkatakan dulu. Saya boleh mengatakan saya itu Muhammad. Artinya Baru Muhammad tahu artinya Muhammad saya sudah. juga baru ngomong sedikit, kamu sudah bantah. Kamu yang hebat, Nah, ternyata menuduhkan saya gitu nah. loh. Udah Saya minoritas sudah- tapi saya belagu. mengenal- Aku ngerti bemu kui. Kamu Ya nggak pernah mengerti. udah. Sebentar, saya Sekarang bertanya udah dulu. diam dulu. Ini saya sedang Nama menjelaskan Muhammad itu tentang gelar Nabi. atau tujukan kepada nama orang. Saya sedang menjelaskan tentang Nabi. Kamu jangan panik dulu, santai, duduk. Nah, saya Oke? tidak pernah panik mendengarkan mulut kamu itu. Terus Kamu hanya kenapa? menang mayoritas. Kalau kamu harus tidak bisa panik, mengadu, kenapa begini? melaporkan ke polisi, Kalau hanya kamu itu tidak kamu panik, bisa. Menganiaya kenapa hanya kalau bisa yang kamu hanya kenapa bisa kalau yang kamu lakukan. tidak panik, kenapa kamu kayak kesurupan? No. Kenapa? Kamu bertemu Kenapa? orang yang salah. Zuma, Saya kamu belum bertemu orang yang menjelaskan. salah. Saya belum Pertanyaan ngapa-ngapain. saya, apa artinya Udah nabi? kesurupan, Dan no. Nabi. Pertanyaan, Nabi artinya berita. Dari bahasa kata apa itu? naba'a. Dari bahasa apa? Dari bahasa Arab yang berasal dari kata naba'a, artinya berita atau informasi. Berbeda dengan Apa ini? Ya tadi, gitu ya. Tadi nabi utusan, sekarang salah berbeda. Makanya itu dengarlah kata Juma ini. Dia itu Kalau pelin-pelan. rasul artinya utusan Sebentar, atau Juma. penyampai Apa gitu. artinya nabi? Apa artinya Lah kan- nabi? Nah, inilah yang dikatakan Al-Qur'an. Mereka seperti binatang mendengarkan perkataan tapi tidak ngerti. Kan tadi sudah saya katakan berasal dari bahasa Arab naba'a artinya berita atau informasi. Rasul Salah, artinya itu bukan bahasa Arab artinya nabi, bukan. naba'a bahasa Arab. Jadi naba'a itu bahasa apa? Mulai bengkok cara duduknya. Nabi itu dari bahasa Ibrani artinya pemberita. Saya boleh Ya pemberita udah. enggak? Ya udah. Ode. Apa bahasa Ibraninya Nabi? Nabi Apa? Im, tahu enggak? Nabi Im. Nah. Memberikan berita untuk masa depan. Aduh, parah ini manusia. Udah nggak usah dengarkan saya yang sedang menjelaskan. Kristen itu tidak punya nabi. Dengarkan Ya dulu. ampun. Sekarang Kristen nabinya siapa? Saya nabi saya itu apa, nabi saya kayaknya Juma. Saya tanya dulu, nabinya Kristen siapa nabinya? Itu pertanyaan bodoh itu. Kalau bagi kami itu nabi kami banyak gitu loh. Siapa? Satu aja. Satu aja. Sedang Satu aja. Musa, Bang. Musa. Nabi. Dengan Musa. Siapa nama nabinya Kristen? Musa. Nabi Musa, Bagi saya Bang. juga. Dengar Musa juga. itu nabinya Bagi orang saya Yahudi. juga. Ada aja. Yang saya tanya nabinya Kristen. Nabinya Kristen siapa? Coba jawab. Satu aja. Siapa? Musa. Orang Musa nabinya Yahudi. sama orang sama aja tuh, sama orang Indonesia kan sama-sama nabi juga kan disebutkan itu. Nenekmu Mau apapun kiper bilang tuh mana nabi ada. juga. Bro. Saya tanya, nabinya orang Kristen siapa? Coba. Jangan Mulai dari mana? memperbodohi diri. Mulai dari Musa nabi juga, Abraham pun nabi juga. Mau Jangan kemana? kau sebut Sampai nabinya kemana? orang Yahudi. Itu nabinya orang Yahudi. Yang saya tanya nabinya Nabi orang Kristen. Yahudi sama nabi orang Kristen sekarang sama saja. Wah, apa lagi? Inilah otaknya si Juma saya ini. tanya Otaknya seperti sekali Aisyah. lagi. Saya tanya Nggak mau sekali lagi. mendengarkan Bang perkataan Suma, orang terus lain. Kalau terus saya- orang Islam saya tanya lagi. Nabi Dia siapa? ini ketawa. Saya Nabi Bang Suma. Muhammad sallallahu Saya alaihi tanya Bang wasallam. sama Bang Suma. Nabinya umat Islam yaitu Siapa? baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana nubuatan dari Allah. Jangan lari ke nubuatan dulu. Nabi dari Arab. Jangan
jangan lari ke nubuatan dulu. Iya, Selesaikan tidak ada dulu. bro. Muhammad jadi nabi. Selesaikan Tidak dulu ada siapa Allah Israel nabinya bernomor- Kristen. Nabi Itu dari dulu. Arab. Saya Paham kamu? Itu nabi palsu itu bro. Saya boleh kau katakan Iya. gitu silakan. Iya. Yang penting nabinya Tidak Islam, ada- nabinya tidak ada dengar. nubuatan. Yang jelas nabinya umat Islam itu adalah Nabi Tidak ada Muhammad nubuatan sallallahu alaihi wasallam. dari- terserah dari kami tidak butuh Nabi nubuatan. Yahudi. Kami tidak butuh nubuatan. Nggak itu berarti butuh, nabi nggak. palsu. Nggak terserah itu urusan kami Aminkan saja mengimani. itu, bro. Kami terserah kami mau mengimani beliau. Sekarang pertanyaan saya, siapa nabinya orang Kristen? Yang jelas Mulai dari sebentar, mana? sebentar, saya jelaskan Abraham ya. sampai ke Sebentar mana? ya. Tetap juga Sebentar, kan sebentar, Nabi, saya bro. jelaskan. Yang penting Sebentar, orang saya Kristen di jelaskan. sini tidak menyembah Nabi tanpa Selesaikan nubuatan. dulu. Selesaikan dulu. Yang penting di Selesaikan sini dulu. umat Kita Kristen punya nabi tidak dulu punya yang kita nabi selesaikan. tanpa Sebentar, nubuatan. sebentar, Itu Kita nabi palsu selesaikan bro. dulu. Sebentar. Ini tataran nabi dulu. Tataran nabi dulu. Sebentar, Level nabi sebentar, dulu. sebentar. Nabinya umat Dengarkan Islam saya itu, adalah Juma. baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana nubuatannya bro? Tidak ada. Kamu jangan sebentar, cuma woi, woi, woi. menggonggong. Sebentar, Ron, sebentar, Oh, sebentar. Allah Yahudi Ron, tidak jangan cuma Sebentar, menggonggong, sebentar. Ron. Allah Yahudi Yang saya tanya tidak pernah kepada Ron, bernubuat siapa nabi dari nama Arab. nabinya Sebentar. orang Kristen? Iya. Itu pertanyaan saya. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Saya tidak Semuanya butuh diam. penjelasan. Yang penting di sini Jelaskan. orang Kristen Ron, saya Sebentar, tidak tidak butuh punya penjelasan, nabi Ron. yang berasal dari Sebentar. Arab. Saya Karena tidak Allah- butuh karena Allah penjelasan. Yahudi tidak pernah Sebentar. bernubuat nabi dari Arab. Nabinya orang Iya, Kristen itu. kami juga tidak butuh nubuatan. Kami tidak butuh. Itu berarti Nah, nabi sekarang palsu, bro. Dengarkan. Itu. Biarkan aja kau menuduh nabi palsu, tidak masalah. Tidak masalah. Sekarang permasalahannya nabinya orang Kristen siapa? Itu tidak pernah mengawin anak kecil. Tidak apa-apa. Tidak Siapa pernah namanya bilang. nabinya orang Kristen? Siapa Di namanya? Alkitab Nabinya ada orang Kristen Yesaya, itu Yeremia, tidak Itu Yeskiel. nabinya orang Yahudi. Mengawin anak kecil. Itu Loh, nabinya tidak pernah orang Yahudi merampas yang istri saya anaknya tanya. sendiri. Nabinya Apa? orang Tidak pernah Kristen. memperkosa babunya. Kami Tidak pernah percaya merampok. akan ajaran Tidak mereka, pernah bro. mencuri. Yang saya Itu nabinya tanya orang nabinya Kristen. orang Iya, Kristen. kami mengikuti dan percaya ajaran mereka. Saya tidak tanya nubuatan kau mereka. percaya siapa. Kami Dengar, percaya saya akan tidak nubuatan tanya. mereka. Saya Dan tidak nubuatan tanya mereka Anda tidak ada percaya tertulis atau nabi dari tidak. Arab. Paham kamu? Yang saya tanya siapa Kami percaya nabinya akan orang Yeskiel, Kristen? Maksudnya Musa, Yesaya. siapa Kami di percaya. antara Kami nabi-nabi mengikuti ini nubuatan yang mereka. mengajarkan mempersembahkan Dan manusia dan kepada dewa nubuatan mereka Molok? Ini yang tidak saya tertulis tanya. akan datang nabi dari Arab. Paham Yang kamu? mengajarkan kami menyembah Allah namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajarkan kami Al-Qur'an namanya Nabi Nabinya- Muhammad nabinya sallallahu alaihi orang Kristen wasallam. itu. Yang Iya, mengajarkan kami silakan. puasa baginda Itu- Rasulullah itu kan Muhammad sallallahu alaihi nabi wasallam. dari Arab. Yang mengajarkan kami Bukan sholat nabi dari baginda Yahudi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Nabi wasallam. dari Yang Yahudi mengajarkan kami tidak beragama ter- Islam tidak bernubuat baginda Rasulullah akan Muhammad datang nabi sallallahu dari alaihi Arab. wasallam. Paham kamu? Nah, sekarang Nabi pertanyaan orang Kristen saya tidak pernah yang mengawin anak mengajarkan kecil. mempersembahkan Nabi orang Kristen manusia tidak pernah kepada merampas dewa istri Molok anaknya itu sendiri. nabi mana? Nabi orang Nabi Kristen mana? tidak pernah Nabi Bang Suma, mana? Bang Suma. Ya. Nabi mana orang yang Kristen mengajarkan tidak menyembah pernah kepada manusia? membunuh. Coba. Nabi Nabi orang mana Kristen tidak yang pernah mengajarkan mengawini membunuh anak kecil manusia? seperti Coba. Aisyah. Ajarin saya. Nabi orang Kristen Siapa tidak nama pernah nabinya orang mengajarkan di Kristen? surga banyak seks. Nabi orang Kristen tidak pernah mengajarkan di surga oke, banyak oke, huri. Tidak oke. pernah mengajarkan, Oke. tidak pernah merampas istri Oke. anaknya sendiri. Oke, Tidak pernah baik. mengawini anak kecil seperti Baik. Muhammad. Tahu Baik. nggak? Oke, Itulah baik. ciri-ciri Iya. Nabi orang Kristen. Oke. Menjauhkan Iya. dari hal-hal seperti itu. Oke, Tidak baik, pernah baik. mengawin anak kecil 6 Iya. tahun. Oke, Tidak baik, pernah baik. merampas istri Iya, anaknya sendiri. baik, Tidak pernah baik. memperkosa. Baik, Tidak pernah baik. mengajarkan seks di surga. Oh, iya, baik. Oh, Tidak baik pernah sekali. mengajarkan banyak dahman-dahman Pokoknya di bagus surga. lah, semuanya Itu bagus. namanya Pokoknya ciri-ciri. bagus lah. Nah, Pokoknya nabinya ciri-ciri orang Kristen Nabi itu orang bagus. Kristen. Udah Ron, pokoknya nabinya orang Kristen itu bagus, baik. Nah sekarang namanya Iya, siapa? Betul. Namanya siapa? Kamu Namanya hanya siapa? otak setan yang Ron, membuat nabi namanya mengawini nabimu anak yang kecil. baik itu siapa? Otakmu Namamu, seperti namamu. apa? Otakmu Namanya seperti nabimu. apa? Jawab. Mengangkat manusia, mengangkat nabi seperti dia itu. Ron, mengawin anak kecil. Ron, Kalau Ron, sama saja. nama sama nabimu saja, yang bagus itu sama siapa saja namanya? kamu dengan kejahatan Muhammad. Tahu enggak? Loh,
Itu nabi kami, oke. Segala hal bisa kau tuduhkan kepada beliau, oke. Karena kamu tidak beriman, oke. Sekarang saya tanya, siapa nama nabimu? Siapa nama nabimu? Jahatnya seperti Muhammad. Iya, itu nabi kami. Ron itu nabi kami. Oke, Itu Muhammad suka-suka itu kami. nabi Itu orang kami Arab, mengimani. bukan nabi orang Indonesia. Kamu lebih Sudah, itu nabi Suma, kami, oke. memang benar. Itu nabi kami. Nabi Apapun Muhammad pandangan itu kalian. nabi orang Arab. Apapun pandangan kalian, Apakah itu kamu nabi orang Arab, kami. Bang Suma? Apapun itu dengar tentang nabi dulu. kami menurut kamu, itu Oke, nabi kami. saya ikuti mau Kami kamu semua. percaya diri, kami percaya diri mengakui Memang beliau benar, adalah nabi Muhammad kami. itu nabi Kami orang percaya Arab. diri. Apa kamu orang Arab segala semua? aspek tuduhan Semua. bisa kau tuduhkan. Hei, Om. Bukan tuduhan. Apa Bukan kamu orang tuduhan. Arab semua? Itu Segala perkataan- aspek bisa kau perkataan tuduhkan kepada Aisyah. beliau. Semua. Beliau Perkataan adalah Aisyah. nabi Dia kami. Kami dikawini. mencintai Kamu orang Arab beliau. semua. Selesai. 6 tahun. Nah, sekarang Suma, giliran saya saya bertanya tanya sama sama kamu. Siapa Saya nabimu? tanya sama kamu, Suma. Siapa nabinya Kamu orang Arab? Kristen? Siapa Kamu nabinya orang orang Arab, Kristen? Suma. Saya tanya. Saya Hei, tanya sama kamu, Suma. siapa namanya nabinya orang Kamu Kristen? orang Jawab. Arab. Dodol Jawab. kamu. Siapa Kamu orang nama Arab, kan? nabinya orang Memang Kristen? benar, Jawab. memang benar. Muhammad nabi orang Arab. Apa Nabi kamu orang Arab Muhammad semua? sallallahu alaihi Iya. wasallam Kamu kan diterangkan orang di dalam Jawa. Al-Qur'an. Kamu kan- dengar. Kamu kan orang Makassar, bukan orang dengar. Arab. Dengar. Iya. Baginda Rasulullah Muhammad Aneh sallallahu kamu alaihi itu. wasallam. Dengar dulu penyembah molok. Dengar. Baginda Kamu kan- Rasulullah eh, Muhammad. kamu kan orang Makassar. Penyembah Kamu ini molok. orang Makassar, bukan orang Arab. Dengar. Kafir laknatullah, dengar. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh umat manusia. Dalilnya ada. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, dan tiadalah kamu aku utus wahai Nabi Muhammad sebagai selain kepada seluruh umat manusia. Oke ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya pertanyaan yang sama. Iya. Pertanyaan yang sama kepada kalian. Orang Kristen. Siapa nama nabinya? Makanya saya Iya, katakan semua. Dengar nama dulu. dari nabinya orang Muhammad Kristen itu itu memang siapa? nabi orang Arab. Kamu ini kan orang Makassar. Tidak pernah di surga banyak Bukan orang minum Arab. anggur. Tidak pernah mengajarkan pakai otak kamu di itu surga semua. ada dahman. Memang benar, ciri-ciri Muhammad itu nabi orang Arab. Tapi kamu ini kan orang Makassar. Arab adalah nabi Kamu itu bukan setan Arab. yang selalu mengajarkan Paham di surga kamu? ada pesta seks. Kan pertanyaannya seperti itu Oke, yang kamu dari pikirkan. setan. Udah puas. Sudah Iya, puas. nikmatilah Iya. jannahmu. Belum puas. Masih mau bicara? Itulah masih mau bicara Suma. dengan Kamu itu orang Makassar. Iya, bukan saya orang Arab. Makassar. Baginda Rasulullah Muhammad SAW Iya. orang Arab. Oke. Baginda Rasulullah Muhammad itu nabi orang Arab, bukan nabi Ya, bukan nabi Makassar. Oke, Paham baik, kamu? baik. Oke, diri sudah. kalian dari ajaran seperti ini. Udah diulang-ulang tadi. Udah diulang-ulang tadi. Udah diulang-ulang. Tanya pakai otak lu. Iya, Pemikiran iya. kan sama seperti itu. Sudah. Memang benar. Baginda Rasulullah Muhammad itu nabi orang Arab, bukan nabi Makassar. Oke. Paham Oke, kamu? baik. Udah ya. Sudah. Oke. Ini komal kami, tapi kalian mencerminkan ajaran kasih yang luar biasa. Cuma coba tanya dulu diri kamu dulu. Saya Bang Suma, saya hanya dulu, mengikuti apa yang kamu Mas Boy. pikirkan Bang Suma di sini. Sebentar, Saya Mas hanya Boy. mengikuti, Saya saya hanya tanya dulu, Mas mengikuti Boy. apa yang Boy. kamu pikirkan Saya gitu. tanya dulu Mas Boy, apa sih? Oke, Cuma, baik. Oke. kamu punya anak kecil enggak? Oke, ada anak saya. Kamu punya anak kecil enggak? Bagaimana Iya. perasaanmu pas saat umur usia 6 tahun di bawah usia 55 tahun, ayo kawin. Iya. Nak. Bagaimana perasaanmu seperti itu? Kamu manusia enggak? Perasaan saya pasti nggak bagus lah. Lah itulah kamu itu. Kenapa kamu perbolehkan Muhammad mengawini Aisyah saat usia 6 tahun dan berjumpa saat usia 9 tahun? Oh, iya. Kamu berarti sama saja Iya, biarlah. Oke, mengingatkan damaikan. kebejatan Oke. Muhammad. Damaikan dirimu. Oke, tenangkan dirimu. Sekarang lihat diri kamu. kenapa kamu panik? Kalau Itu kan kamu nabi punya anak saya. kecil, Ron, kamu punya anak kecil, lihat diri kamu. Itu nabi saya, urusan saya, Mana iman ada saya. Makassar punya nabi? Itu iman saya.
ada orang Makassar itu punya Nabi nabi? saya. Itu nabi Arab loh. Tahu enggak? Sekarang Bang Suma, sekarang pertanyaan mana saya, ada orang Makassar punya nabi? nabimu siapa? Itu pertanyaan saya. Iya, mana ada orang Makassar punya nabi? Orang Makassar kok punya nabi? Nabi itu kan orang Arab punya. Mana dalilnya bahwa Rasulullah diutus untuk orang Arab? Mana? Eh, It- eh. memangnya sejak kapan Muhammad datang ke Makassar? Dasar bahlul. Mana ayatnya? Muhammad datang ke Makassar. Wa ma arsalnaka illa Mana ayatnya Minta- Muhammad minta datang ke dalil. Makassar? Muhammad datang ke Arab. Inilah Bro. kalau terlalu lama menyembah manusia ini akibatnya gini. Ini. Kamu minta dalil, saya kasih dalil. Nah, Wa oke. ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, Makanya oke. dengar dulu. Kalau seluruh manusia berarti orang Makassar juga. Nah, Terus sekarang saya tanya. Kapan dia ke Makassar? Loh, dia tidak ke Makassar, Loh, ajarannya Al-Quran. Tidak ada. Al-Quran yang sampai ke Makassar. Iya. Al-Quran. Tapi Jangan buktinya sampai mana? kutanya. Tapi Jangan sampai buktinya kutanya mana? kapan Yesus ke Indonesia. makanya Oke, kan pertanyaan saya. makanya apa yang pertanyaan kamu saya pikirkan? sederhana. Apa yang kamu Pertanyaan pikirkan? saya Itu sama dengan saya sederhana. pikirkan, Bang Suma. Oke, yang saya pikirkan adalah dengarkan. Makanya saya bilang, kapan yang saya pikirkan, Muhammad yang saya datang- pikirkan, kapan Muhammad dengarkan datang ke dulu. Makassar? Dengarkan. Karena dulu, dengarkan. pemikiran itu Kamu sama, bisa- Bro. Maka itu Kamu tunjukkan. Kamu bisa mendengarkan orang bicara? Bagi saya, Atau kamu hanya seperti kambing? Oleh sebab itu, Bro, Wa masalul ladzina kafaru nabi orang Arab. kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Makassar punya Orang-orang nabi? Kristen itu mendengarkan suara tapi tidak mengerti isi suara itu. Tidak, saya dan hanya ngerti dia. mengikuti arus pikiran kamu semua, gitu. Saya membacakan ayat Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Kamu Iya, dengar sama enggak lah. itu? Yesus Kamu juga mengerti berkata, enggak? Yesus berkata, Bapa itu selam mereka sampai ke seluruh bangsa, gitu loh. Itu kan sama ajarannya. Mana dalilnya? Mari Makanya kita uji. Mana dalilnya? Mana? Banyak itu kan Mana? baca saja sendiri. Saya lupa ayatnya. Itu sama, Bro. Yesus berkata, Bapa itu selam mereka dalam namaku, dalam nama Bapa. Ajarlah mereka itu sampai ke data-data seluruh bangsa sisipan. loh. Itu data-data sisipan. Memangnya Sekarang kamu saya tanya, siapa, Bro? Kamu lahir tahun berapa kamu mengatakan kitab kami sisipan? Sekarang saya tanya samamu, siapa nama nabinya orang Kristen? Iya, terus saya tanya, siapa nabi orang Makassar? Kan sudah kujawab tadi. Baginda Rasulullah Tidak Muhammad ada. sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia datang ke Makassar? An-Nahl ayat 44. Litubayyina Pemikiran sama linnasi. kita, Luga. Sama kita semua. Pemikiran sama kita. Saya hanya mengikuti jalan pikiran kamu semua. Litubayyina linnasi ma Iya, nuzila saya hanya ilaihim mengikuti wa la'allahum jalan pikiran kamu. yatafakkarun. Makanya saya tanya, kapan Ini Muhammad datang ke Makassar? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya diberikan az-zikr. Pertanyaan kamu semua berbalik ke kamu. Agar supaya kamu paham di situ. Dengarkan. Pertanyaan kamu berbalik ke kamu Host sebenarnya. diturunkan aja, diturunkan. Nggak ada manfaatnya. Kamu Orang-orang ini koslet woi ini jenius semua. orang-orang koslet, orang-orang sinting, miring kayak begini tidak perlu dipertahankan. Turunkan. Kenapa takut? Turunkan. Siapa gurunda diturunkan? Ini Takut dia. ini yang Baru mukanya kali ini. ini kalah sama si Woi. Turunkan. Nah, berargumen dengan si Woi nggak sembarang semua. Bukan yang ini, yang monyet ini turunkan. Monyet itu. Yang mana sih yang namanya Pertanyaan saya? kamu Ini monyet berbalik kepada kamu. Ini monyet. Turunkan monyet ini, monyet. Nah, itu bagus. Jadi kita butuhkan orang Kristen yang otaknya berfungsi gitu ya. Kalau yang kayak tadi 2 orang itu kan tidak berfungsi otaknya, itu parah otaknya yang sudah kayak begitu. Itu ada Dahlan Purba Gurunda, Dahlan Purba Kristen. Ya, Dahlan Purba, saya mau tanya kepada saudara, nabinya orang Kristen itu siapa, Bang? Kalau ditanya nabinya orang Kristen itu siapa, kalau menurut saya waktu Yesus naik ke surga, jadi dia menyampaikan amanat agung dia yang terakhir, yaitu untuk mewartakan Injil kepada seluruh umat manusia. Injil yang mana? Injil itu yaitu berita keselamatan tentang
Tentang ini baru bagus, mau Ditanya belajar nabi, dia. tapi kalau ditanya nabi, yang tertulis dalam Alkitab itu dari pertama yaitu Nabi Adam dan sampai yang terakhir. Itu nabi itu adalah kakeknya seluruh umat manusia. Yang saya tanya, nabi itu kan yang membawa berita, informasi dari langit, wahyu namanya kan. Nah, siapa nabinya orang Kristen yang menerima wahyu? Dor. Sore ngorek. Gimana tadi Bang? Juma, tadi kita kan udah janji. Iya, Juma. gimana? Iya. Gimana tadi Bang? Sore tadi Nabi itu kan nevi artinya orang yang menerima berita atau informasi. Kalau dalam bahasa agama Islam disebut wahyu. Nah, siapa nabinya orang Kristen yang menerima wahyu untuk Kristen? Oh, jadi setelah Yesus naik surga, ke-11 muridnya di Galilea menerima menerima amanat agung terakhir Tuhan Yesus untuk mewartakan Injil kepada seluruh umat manusia. Kemudian rasul-rasul itu menuliskan tentang dari awal Yesus lahir sampai terakhir, dan juga Yesus memberikan wahyunya kepada Rasul Paulus, sehingga berarti Paulus ini nabi? Rasul. Nabi atau rasul? Rasul. Yang saya tanya nabi. Sesuai dengan kitab kami ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Jadi kalau di perjanjian lama itu tertulis nabi yang kami yakini itu Nabi Adam, dan yang terakhir kalau nggak salah Zakaria apa gitu. Ya. Gini, itu kita yakini sebagai nabi. Tapi itu nabi-nabi itu diutus untuk kaum Bani Israel. Nabi Musa untuk Bani Israel. Nah, tetapi para nabi tersebut menubuatkan tentang kedatangan kelahiran Yesus sampai kedatangannya kedua kali. Iya, oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, nabinya orang Kristen itu siapa? Kan tadi saya sampaikan Pak, Bang Juma. Iya. Jadi, kalau yang Anda sebutkan adanya Kristen itu karena murid-muridnya menerima amanat agung terakhir dari Yesus sebelum Yesus naik surga. Berarti Kristen tidak punya nabi ya? Kristen tidak punya nabi. Adanya Kristen itu bukan karena nabi, jadi karena rasul-rasul atau murid-murid Yesus. Berarti kesimpulannya tidak ada nabi. Yang menerima wahyu siapa di antara rasul-rasul ini? Ke-11 murid Yesus baru Paulus, Yohanes. Berarti mereka nabi. Karena yang menerima wahyu itu nabi. Berarti Paulus ini nabi Paulus berarti. Mereka rasul bukan nabi. Juma, tolong hentikan bicara Alkitab Juma. Kenapa bisa bicara seperti itu? Karena kita punya keyakinan. Takut kebongkar. Takut. Juma, seperti yang kau katakan tadi. Kamu sendiri mengatakan tadi ajaran Kristen itu lebih parah daripada narkoba. Kamu tidak lihat tadi temanmu si Roni? Kamu nggak lihat tadi si Roni di sini? Kita tadi untuk Enggak, kau dengar tidak? Kau dengar tidak tadi bahasanya temanmu si Roni sebelum di-kick? Tadi ada tidak bahasa hujatan lagi yang tidak dikeluarkan untuk nabi kami? Ada enggak? Tadi kami sudah sepakat sudah saling minta maaf. Lah ini tadi temanmu Roni gimana? Roni sudah minta maaf. Kamu itu Juma, tolong. Saya cuman membahas nabi sesuai dengan pertanyaannya, dia ngapain? Juma, ada kata hujatan tidak keluar dari mulutnya. Bapak itu seorang Muslim. Ajarkan. Terus tadi saya ditanya tentang nabi, terus si Roni itu menjelaskan apa dia? Apa keluar dari mulutnya? Kupingmu tak mendengar? Kupingmu tidak mendengar? Ajarilah jemaatmu. Jadi kami mau membiarkan orang-orang kayak Roni ini. Kami mau membiarkan gitu, kami diam aja gitu. Oh, diam aja, biarkan Roni menghujat, biarkan Kristen menghujat nabi kami diam aja gitu maksudnya. Tak pernah kami menghujat nabimu. Dah? Jadi yang kau dengarkan tadi itu apa? Itu bukan menghujat tadi itu, bukan? Yang mana?
Ya udah kau cebok aja dulu air pakai 1 sendok. Waduh, pecahan gentengnya udah habis ya buat cebok kah? Gimana ini? Assalamualaikum Gurunda dan asatidz fillah yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau suruh kami berhenti sementara Kristen itu menghujat agama kami. Jangan. Sejak kapan Kristen menghujat agamamu? Nenekmu kiper, makanya matamu itu tukar tempatnya dengan kuping. Jangan kau sembarang Sebenarnya yang ngomong. menghujat itu oknum. Sampah kau sampah. Bertahu kau. Ya biarin aja kau Kristennya. katakan sampah. Tapi tadi agama Kristen itu pelakunya siapa? Agamanya Kristen menghujat gitu loh. Oknum. Kalau Bukan kalau agamanya. kau orang Muslim Coba aja sejati, tuh. bahas Al-Quran, nggak usah kau bahas Alkitab. Udah kau nasihati temanmu, jangan kau di sini. Nah, Ya udah sekarang lu saya ke tanya. room Sofiatul sana. Di sana bahas Iya, Al-Quran kau- mulu sama kiamat. Kamu ke Supiatul sana. Kamu pergi ke roomnya Agatha sana. Agatha yang tadi ku buat malu bersama Erben. Agama Kristen tidak perlu membahas di sini tentang agama. Apa? Terus? Kawan-kawan Kristen ya. Karena Terus? karena bicara sama mereka ini percuma, sia-sia. Jangan berikan mutiaramu kepada Oh, anjing. itu perkataan Yesus kepada Bani Israel. Jangan kau berikan mutiara kepada Kristen. Enak kali kau. Itu ucapan Yesus untuk orang Roma. Orang Roma pada saat itu dianggap babi sama guguk oleh Yesus. Enak kali kau kutip-kutip bahasanya Yesus. Itu ucapan Yesus untuk kalian. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, jangan kau berikan mutiara kepada si babi dan si guguk, Romawi dan Yunani. Siapa tuh? Siapa pendiri agamamu? Romawi Yunani dianggap sama Yesus sebagai apa? Guguk dan bedua. Sadarlah kau. Bangsa kalian ya, pemecah bangsa ya. Pemecah Seperti bangsa. tiap hari ya. Pemecah bangsa. Hah? Udah turunkan si Yusri ini. Cuma ya. Udah handukmu itu masih robek. Handukmu masih robek loh. Malu kau. Handukmu masih robek. Handukmu masih robek. Kami tidak butuhkan manusia najis kayak kau. Saudara Dahlan, pertanyaan saya, berarti Anda mengakui Lukas itu nabi, Markus itu nabi, Yohanes itu nabi, Paulus itu nabi. Sebab kenapa? Mereka lah yang membawa berita. Saya nggak Sementara bilang mereka nabi sih bang. ya, karena Oh, kamu malu tak. kan? Karena kamu malu, Malu sih. sebab Nggak boleh saya berita. malu. Alasannya kenapa? Karena berita yang mereka sampaikan itu tidak sampai kepada Yesus. Bukan Yesus yang menjadi sumbernya. Paham? Kenapa abang bilang gitu? Sekarang begini. Di abad pertama yang menerima firman dari Tuhan Hasem itu siapa? Yesus atau Paulus? Yang menerima Firman dari Hasem. Yotefape. Atau Hasem? Nai. Ya, Tuhannya orang Yahudi. Siapa yang menerima firman? Yesus atau Paulus atau Lukas atau Markus atau Yohanes atau Matius atau Petrus? Siapa yang menerima firman di antara orang ini? Ingat, Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 12, Bilangan 12 nomor 6. Jika ada kita di kan bahas kekristenan. Iya, makanya dengarkan. Jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi tersebut dan akan berkata melalui mimpi nabi tersebut. Sekarang pertanyaan saya, yang menerima pernyataan-pernyataan Tuhan, Yesus atau Paulus? Yang menerima, Paulus. Paulus. Ya, Di mana karena Tuhan dia pernah? salah satu rasul yang menerima, yang menerima supaya dia memberitakan Injil kepada umat manusia. Menerima dari mana? Dari Yesus langsung. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul. Di mana Yesus pernah bertemu dengan Paulus? Kisah Rasul 9 itu cerita Lukas. Sekarang saya tanya, ketika Yesus memberitakan Injil di Galilea, berdasarkan cerita yang dibangun di dalam kitab saudara, Yesus menerima firman dan memberitakan firman. Kapan Yesus bertemu dengan Paulus? Bukan menerima firman, tapi Yesus itu sudah ada sejak awal permulaan zaman. Jadi Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan.
Anda mengatakan Yesus tidak menerima firman. Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Dia menerima firman, Anda katakan tidak menerima firman. Ini akibat karena Anda menabikan Paulus. Bukan nabi tapi Anda nabikan. Kita membutuhkan Kristen yang paham Bible. Bukan yang kayak tadi itu, sudah nggak paham, modal nyerocos, modal hujat. Kalau untuk memahami kekristenan sih nggak usah terlalu apa. Semua Bible itu ditafsir, tetapi tentang keimanan kita sendiri aja. Sekarang begini, makanya saya jadi orang Kristen. Anda mengatakan Yesus tidak menerima firman. Yesus Karena mengatakan dia adalah firman itu sendiri. Tapi dia mengatakan dia menerima firman. Mana yang benar, Yesus atau Anda? Menerima firman tertulis di mana ya? Yohanes 17:8. Banyak dalilnya kalau Anda mau. Yohanes 17:24. Aduh. Itulah makanya aku bilang itu jarang dibaca di gereja ya, sama sekolah minggu ya. Jarang dibacain di gereja ya, yang Yesus menerima firman itu ya. Yang dibaca cuma perpuluhan doang, Kores. Maliaki dong. Itu abang. Tertipu dong Tuhan. Tuhan tertipu dong. Maliaki 3 dong. Kita butuh Kristen yang cerdas, yang pintar, yang bisa diajak dialog. Bukan yang awam-awam kali kayak begini. Terus juga yang dibutuhkan bukan yang nyorocosnya kayak mesin ketik peninggalan Belanda tanpa ilmu koar-koar. Bang Purba, Nabi Kristen gak tahu, nggak pernah baca di Bible, Bang. Saya nggak meyakini, bukan nggak meyakini, maksudnya saya lebih kalau Kristen itu dari Rasul, bukan Nabi. Oh, berarti di Kisah Para Rasul salah dong, Bang, KPR, Bang. Gimana? Di KPR. Itu yang Gurunda dulu, J, itu yang Gurunda dulu. Gimana Yohanes 17:8? Yohanes 8. Banyak Yesus menerima firman. Yohanes 8:26, Yohanes 8:47, Yohanes 14:24, Yohanes 17:14. Banyak Yesus mengaku menerima firman. Yohanes 17:8, Yohanes 12:49. Tumpah. Yohanes semua tuh. Ya iyalah, dia di situ menerima firman, kan dia di situ sebagai manusia. Tadi Anda mengatakan tidak menerima firman. Diralat. Diralat ini atau apa? Apa saya ralat? Lah, yang benar yang mana? Yesus menerima firman atau tidak menerima firman? Anda katakan tadi di awal tidak menerima, sekarang menerima. Yang mana yang benar? Kok kayak Paulus? Yang salah, Bang, yang salah. Benar-benar salah. Saya yang salah karena terlalu paham Bible gitu. Ya, itu. Yang salah yang mana gitu. Terus firman Tuhan ini dapat firman lagi, itu gimana konsepnya? Jadi firman yang di Tuhan itu masih sisa gitu ketika Yesus ke bumi atau gimana? Oh, terguncang itu. Kenapa sepi Gurunda? Nggak tahu. Yang masuk, yang dikumpulin sama OTST ini orang kesurupan semua, gimana itu? Tadi yang ditanya kemana tadi yang ditanya? Yang baru tahu Yesus menerima firman itu? Itu lagi dicari Google. Oh, Gurunda langsung dikirim ke perpustakaan itu. Gimana Bang? Yang mana yang benar? Yesus menerima firman atau tidak menerima firman? Yang menerima firman artinya yang menerima berita dari langit, menerima informasi dari langit. Yesus kan, berarti Yesus itu nabi. Nah, Paulus ini Anda katakan bukan nabi. Lalu beritanya dari mana dia dapatkan? Kalau dia bukan nabi, berita yang dikabarkan itu berita bohong dong. Karena yang disebut nabi adalah mereka yang menerima berita informasi dari langit. Nah, ini berita yang dikarang Paulus ini berita dari mana? Sementara dia bukan nabi. Gimana tuh Bang?
Paulus karena tulisannya bukan dari langit berarti nabi palsu dong. Karena Paulus membawa berita, ternyata beritanya bukan dari langit, karena dia bukan nabi. Karena dia bawa berita yang palsu, maka dia nabi palsu. Sepakat kita ya? Di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus itu disebut sebagai nabi. Dan supaya Anda selamat, lebih baik Anda kabur dari sekarang. Tergundang kan? Sekalinya ada yang kalem. Ya kabur beneran Bang Juma. Daripada dia tersiksa batinnya dan akalnya, Waduh. mending dia kabur. Ayo, mana nih? Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan yuk. Ayo, yang naik coba deh yang mau belajar, yang tahu Bible, ayo naik. Oh, yang paham Bible udah masuk Islam katanya. Ya syukurlah. Ayo selamat sore Sultan Kaspi, selamat sore. Sore. Agama apa? Saya kebetulan alhamdulillah Islam. Cuman di sini saya masuk di sini yang pertama saya pengen mencari pengetahuan lah. Soalnya jujur saya memang agama Islam. Cuman saya nganggap diri saya ini masih Islam KTP, Mbak. Artinya tuh saya belum memenuhi semua syarat-syarat agama Islam. Oke, makasih. Di bawah aja ya, nyimak. Selamat sore Premisu. Selamat sore Premisu. Selamat sore Premisu. Premisu. Yo, yang agama Kristen yang mau naik silakan kita permintaan. Kasih user tadi aja mau minta naik. Halo, assalamualaikum. Aduh, cuma sebentar saja. Mau kirim salam dengan Bang Suma nih. Aduh, saya paling fans sama Bang Suma. Waalaikumsalam. Pada Kiugi Bang. Pada Makiugi. Teki mundur deng. Papua. Alhamdulillah, masya Allah. Iya. Sudah lama mau naik sama salam-salam Bang Suma ini baru ketemu ini. Pergi aja sih Pak. Campuran. Boneka Maru. Maru. Wah, dekat berarti ya. Bopal. Oh iya. Saya paling senang dengan Bang Suma. Ada pencerahan, ada apa? Masya Allah. Alhamdulillah. Saran saya sama Bang Suma, jangan mundur Bang. Lanjutkan. Tidak akan mundur Bang. Percayalah. Siap. 86. Ewako. Horas, Ewako. Gitu. Oke, sudah ada 2 Kristen di atas. Bapak Boy, mohon maaf saya turunkan ya. Oke, terima kasih. Iya. Mohon maaf. Iya Bang Boy, thank you. Itu ada 2 Kristen Bang, silakan Bang Juma. Oke, ketemu lagi. Apa kabar Juma? Baik Abdon. Tadi saya mau ini juga cerita dengan Juma ya. Tadi saya sama Siripa juga saya diturunkan. Saya juga heran kenapa harus diturunkan. Kalau saya diam, saya nggak dikasih kesempatan. Kalau saya ngomong diturunkan. Jadi begini, bicara tentang Taurat, ya, data-data diceritakan oleh sahabat-sahabatmu tentang Taurat yang dimani Kristen, ya, dan itu diingkari dan itu dipelajari, oke. Tetapi data-data tentang di Al-Quran. Apakah Taurat itu kitab yang sebelumnya? Apakah Injil itu kitab sebelumnya? Tapi Anda itu tidak punya. Maksudnya?
tidak punya Injil itu dan tidak punya data-data tentang Taurat. Perjalanan sekarang udah sudah. Sekarang Taurat itu kitabnya siapa? Loh, kitabnya siapa? Iya. Emang kitab kamu? Hah? Pertanyaan saya, dengarkan. Kitab Taurat itu milik siapa? Orang Yahudi, kitab Musa. Terus kenapa cari di Islam? Kamu yang punya Taurat apa? Kenapa cari di Islam? Hei, kenapa kamu ikutin milah Ibrahim? Hei, sunat itu dari mana? Dari Arab apa dari mana? Bahas Taurat dulu. Ya Taurat kan pegangan. Hei. Kamu itu datang-datang kayak orang sakit memang kamu, Abdon. Bicara Taurat itu punyanya orang Yahudi. Kamu pikir punya Kristen? Punyanya orang Kristen? Kamu pikir gitu? Orang Kristen dulu orang Yahudi, orang Yesus, murid-muridnya. Nenekmu kiper. Memalukan. Orang Yahudi. Orang Kristen itu serigala yang nyamar domba. Mana? Saya tanya kamu, Muhammad itu orang Yahudi enggak? Mana? Rasul Muhammad itu orang Yahudi enggak? Nenekmu kiper, kenapa larinya ke sana, Abdon? Ini kan pengajaranmu. Percuma pipimu berurat, bibirmu berakar. Begini cara belajarmu. Sampai dulu kamu nggak kenal Tuhan, cuma dari dulu kamu. Yang dikenal Tuhan itu maksudnya yang dinetein gitu, baru dikenal. Iya. Udahlah kau kenal aja Tuhan kau, jangan kau ukur, jangan kau ukur cara mengenal Tuhan versi pagan dengan Islam, jangan. Kalau pagan Tuhannya harus di raba-raba, ditampar, diludahi, diceboin, dibunuh, itu pagan. Jangan kau ukur itu dengan Islam. Kamu pernah baca Quran nggak? Biar saya kasih tunjuk ayatnya. Udah, jangan loncat-loncat. Sekarang Taurat itu punya siapa? Tuhan itu hadir di bumi. Taurat itu punya siapa? Tunggu dulu. Musa, kitab para Musa itu. Oke. Terus kenapa ada nempel di kitabnya orang Roma? Ya orang Yahudi itu yang punya murid-murid. Saya tanya kenapa tempel di kitabnya orang Roma? Itu kitab Kristen, itu faktanya. Kamu mana? Kenapa ada tempel kitab sebelumnya Taurat? Ayo. Weh, jangan di-report-report dong kawan-kawan Kristen. Dialog aja. Kenapa di-report-report? Santai dong. Kasih waktu saya sama Juma pakai timer. Gimana guru nanya di-report-report? Kawan-kawan lu suruh tenang dulu lah, ditenangkan dulu roh-roh yang ada dalam dirinya. Saya pengen sama Juma pakai timer. Berani Juma? Gurundanya nggak ada gurundanya. Lah kemana? Tadi kan ada. Di report itu apa kawan-kawan lo? Santai lah. Ketiban saya di report, ketiban saya diturunkan. Lah gurunda ini apa ini? Coba dengan siapa saya di sini bicaranya? Jadi maksud saya kawan-kawan, Forest di sorga. Asik. Kita bicara tentang Al-Quran, tapi kamu bantah. Di Al-Maidah 46 itu Injil adalah petunjuk. Kamu bantah. Oh itu yang gua ketawa itu ya, yang jejak mereka jadi Isa itu ya. Udah. Bicara tentang Paulus. Tunggu dulu, bicara tentang Paulus. Al-Qur'anmu kamu bantah. Udah jelas-jelas surat Yasin 14 ada tertulis. Salto dulu, kenapa di dalam kitabnya orang Roma ada Tauratnya agama Yahudi? Kenapa? Kita pakai timer ya Juma, oke? Nggak usah lah. Pakai berilmu aja. Kayak orang berilmu aja. Sekarang saya tanya, kenapa di dalam kitabnya orang Roma, orang Yunani, penyembah pagan ini ada kitabnya Yahudi di situ? Kenapa? Kenapa orang Yahudi dan Yunani kok dibicarakan tentang Arab? Ada nggak di Arab itu? Apa ini? Yang saya tanya, kenapa orang Romawi, orang Kristen, orang Yunani ada kitabnya orang Yahudi nempel di kitabnya? Kenapa? Saya ceritakan ya. Kamu orang di. Jadi kamu tahu sejarah dulu. Sejarah apa? Tentang sejarah perjalanan di sebelum Masehi. Sebelum Masehi apa? Sebelum Masehi itu menceritakan tentang sejarah kitab Musa dan kitab-kitab Nabi. Dan dari arah itu yang kedua dengan perjanjian baru yang disebut Injil ini satu kesatuan dalam bentuk satu wilayah itu orang Yahudi. Masukmu abadu? Orang-orang Yahudi. Lalu kenapa kamu Rasul Muhammad
bukan orang Yahudi menceritakan. Kenapa lari ke situ? Kenapa lari ke situ? Kenapa? Coba kau tengok Al-Quran, kau lihat Al-Quran tidak ada nempel kitabnya orang Yahudi di Al-Quran. Jadi nggak usah kau bahas itu. Sekarang orang Romawi, orang Yunani, agama paganisme itu menempelkan kitabnya orang Yahudi di kitabnya. Kenapa bisa? Itu pertanyaan saya. Oke, saya jawab. Maka itu kamu sunat, kenapa sunat? Padahal di Quran nggak apa hubungan? Nggak ada hubungannya, Abdon. Sunat ajaran siapa? Yang saya tanya, ini kitabnya Nabi Musa, kenapa nempel di kitabnya agama Romawi? Sunat kenapa? Ajaran siapa? Kenapa larinya ke sunat? Sunat ajaran siapa? Kenapa lari ke sunat? Kenapa kamu sunat? Ilmumu nggak ada ya? Ilmumu nggak ada? Nggak bisa mempertanggungjawabkan kitabnya Yahudi nempel di agama Romawi. Itu sudah jelas. Apanya yang jelas? Spanyol. Orang-orang Spanyolnya jelas. Nah, dikuasai orang Romawi. Yahudi itu dikuasai orang Romawi. Oke, jadi karena dia menguasai, maka dia merampok kitabnya Yahudi gitu. Kenapa maksudnya? Kamu sunat, padahal di Quran nggak ada sunat. Kenapa larinya ke situ? Mana kata sunat di Quran? Kenapa larinya ke sana? Itu kitab Musa, Taurat. Kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa untuk Bani Israel, Yahudi. Ulangan 33 nomor 4. Itu adalah hak milik daripada kaum Yakub. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada nempel di kitabnya agama Romawi? Agama Romawi, agama apa? Kamu ngomong Kristen. Kok bisa Kristen agama Romawi? Loh. Kristen kan itu bahasa Yunani, Kristen. Roma berarti. Aduh, parah ini. Pada abad ketiga Masehi, agama Kristen menjadi agama resmi Kekaisaran Roma. Paham? Ente belum paham. Pertanyaan saya, kenapa ada kitabnya orang Yahudi nempel di agama Romawi? Oke. Jawab. Yesus itu orang Romawi apa Yahudi? Jawab. Roma. Saya tidak tanya Yesus orang apa, yang saya tanya kenapa di dalam agama Romawi ada tempel kitabnya orang Yahudi, kenapa? Itu pertanyaan saya. Saya jawab. Ajaran Kristen itu diajarkan oleh Yesus dan murid-muridnya. Saya tanya, apakah murid-muridnya dan Yesus orang Romawi apa orang Yahudi? Jawab dulu. Kenapa jadinya lari ke tanya lagi saya? Jawab dulu. Justru jawab. Oke, saya jawab. Saya jawab. Murid-murid Yesus semuanya adalah Bani Yakub. Makanya saya tanya. Makanya saya tanya. Nggak ada. Makanya saya tanya. Tidak ada. Makanya saya tanya. Di situ nggak ada orang Yahudi, nggak ada Bani Yakub. Bani Yakub itu Yahudi dari keturunan Yehuda. Kuculuk. Bukan bicara. Udah. Jangan kau larikan masalah. Jangan kau larikan permasalahan. Sekarang, kenapa agama Roma, Kekaisaran Roma, mengambil kitabnya orang Yahudi menempelkan di kitabnya? Kenapa? Orang Roma itu siapa sih? Apa alasannya? Orang Roma itu siapa? Yang Vatikan sekarang, gak usah menjadi bahlul banget. Kok Vatikan bicaranya orang tertulis di kitab kok? Kamu ini belajar. Makanya saya tanya, kenapa Vatikan mengambil kitabnya orang Yahudi menempelkan di kitabnya mereka? Kenapa? Loh, kenapa kamu orang ngambil Kristen? Loh, apa ini? Kenapa orang Arab ngambil Taurat itu? Mana ada Taurat di Al-Quran? Mana? Sunat. Larinya ke sunat. Ini pertanyaan saya mendasar loh. Sunat ajaran siapa? Jawab dulu. Abdon, ini pertanyaan saya mendasar. Kenapa Vatikan mengambil kitabnya orang Yahudi menempelkan di kitabnya dengan mengatakan perjanjian lama? Kenapa? Kenapa? Jawab. Santai aja, santai. Tunjukkan kata-kata Roma murid-murid Yesus itu siapa orang Roma murid-murid Yesus? Justru ini pertanyaannya, karena tidak ada muridnya Yesus, orang Roma, kenapa kitabnya orang Yahudi ada nempel di agama Roma? Jawab. Kenapa kamu sunat padahal itu ajaran kitab? Kenapa larinya ke sunat? Yang saya tahu. Emang ajaran kamu itu supaya nggak sama orang Roma. Kami jijik sama orang Roma gitu. Yang saya tanya, kenapa agama Vatikan, agama yang didirikan oleh orang Vatikan, yang resmi sekarang jadi Vatikan, ada kitabnya orang Yahudi di situ? Kenapa? Jawab. Kenapa orang Indonesia mengikuti ajaran daripada Yesus? Apa ini? Pertanyaan itu korek mana ya? Sekarang kenapa kamu sunat? Gak bisa kamu jawab. Lucu ini orang. Kenapa kamu sunat?
Ajaran siapa? Supaya tidak sama dengan orang Roma yang tidak sunat-sunat. Jawab dulu. Kenapa kamu sunat? Itu jawabannya. Kenapa kamu sunat? Ajaran kamu nggak ada kata sunat. Ayo, kenapa? Supaya nggak sama dengan orang Roma. Mana? Berarti kamu asumsi. Ya, Supaya nggak sama dengan orang Roma. Oke, kami asumsi. Oke, terserah. Jawab dulu. Di mana kamu ajaran sunat itu ajaran siapa? Hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan di Al-Qur'an menerangkan dalam surah Al-Araf. Dalam surah Al-Araf perjanjian baru lu ada perintah sunat aja lu. Perjanjian baru lu ada sunat nggak? Kalau nggak ada diem. Diperintahkan mengikuti millah Abraham. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya salah satu perintah yang diterima oleh Nabi Ibrahim adalah bersunat. Perintahnya kepada kami umat Islam mengikuti arahan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesempurnaan keislaman, kesucian dan fitrah itu salah satunya adalah bersunnat. Maka umat Islam keseluruhannya adalah bersunnat. Udah selesai. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kenapa di dalam kitabnya orang Roma? Dengar. Saya kembali kepada pertanyaan saya yang belum Anda jawab. Tidak ada kata Dengarkan. Dengarkan emosi dia. Dengarkan pertanyaan saya yang belum Anda jawab. Kenapa di dalam kitabnya orang Kristen Roma ada menempel kitabnya orang Yahudi, sementara Yahudi dan Kristen adalah dua agama yang berbeda? Tidak ada sunat, kamu sunat. Ya, itu perintah Nabi baginda, itu perintah baginda, itu perintah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ngikutin Quran. Al-Quran menjelaskan ikutilah ajaran agama millah Ibrahim. Oke? Kitab mana itu? Al-Quran menjelaskan itu. Abraham. Loh, apaan sih ini? Kitab siapa itu Abraham? Bicara Bib Abraham kamu. Al-Quran saya kan yang kamu tanya. Al-Quran kan yang kamu tanya. Kamu kitab yang mana? Taurat itu. Al-Quran kan kamu tanya kan? Iya, kitab yang mana? Al-Quran menjelaskan, dengarkan. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Ini perintahnya. Mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ibrahim yang mana? Yang lurus. Ya, Ibrahim yang mana sih? Apa sih orang ini? Ibrahim yang mana? Ya terserah Ibrahim yang mana. Intinya kami diperintahkan untuk kemudian mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Mana yang datang kemudian ketika dia keluar keturunannya ada di antaranya bernama Ishak, ada di antaranya bernama Ismail. Udah selesai. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Sekarang saya ulang lagi. Kalau tidak kamu jawab, saya minta hostnya kau diturunkan. Kamu nggak bisa jawab mana kata sunat di Al-Quran. Kalau saya minta pertanyaan saya dijawab, tapi Anda tidak jawab, Anda menghabiskan waktu saya. Dengar, Anda menghabiskan waktu saya. Saya suruh host turunkan. Kamu nggak jawab. Saya sudah jawab. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Ajaran Ibrahim. Salah satu ajaran Ibrahim itu adalah sunnat. Tertulis. Di mana tertulis? Turunkan. Host diturunkan. Jangan diturunkan dulu. Jawab dulu cuma. Diturunkan. Kamu tidak menjawab pertanyaanku, Saudara Abdon. Kamu nggak ada gunanya. Kamu tidak menjawab pertanyaannya Bang Suma. Apa alasannya, kenapa kemudian, apa sebabnya kok bisa kitabnya agama Yahudi nempel di kitabnya agama paganisme, penyembah mayat, mantan mayat? Itu pertanyaannya, jawab. Malah kau tanya sunat, tak ada nyambung-nyambungnya. Coba dinaikkan Kristen yang sedikit masih ada waras-warasnya lah, nggak parah kali. Host. Masih ada tuh Bang Jumat. Jangan yang akut kali gilanya. Patua Panjaitan tuh kayaknya waras Bang. Selama masih nyembah Yesus mana ada. Sama jangan lagi itu Bang Juma. Nah ini agak sedikit sehat ini. Alah, cuma on aja lo, sok pinter lo. Lo aja bilang Allah yang perkasa Muhammad. Alah, lo ditanyain sunat nggak tahu. Kamu sudah tahu. Alah, cuma on. Tadi pertanyaan yang membungkam si Muhammad, yang membungkam tadi saudara-saudaramu, pertanyaan saya kamu bisa bantu? Kiran ditanya di mana kamu bisa ikut Islam ajaran sunat di mana? Ini perintahnya semua ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Aja tertulis di Al-Quran.
Di mana Turunkan. Muhammad Host. tertulis di Al-Quran dia sunat? Diturunkan, Coba. host. Diturunkan, Buktikan. host. Diturunkan, host. Zuma on, kamu itu sok pintar. Kamu sok Diturunkan, pintar diturunkan. kamu. Lemah. Nah, sekarang Zuma on ala perkasa kau Muhammad. Anuki. Oke, siapa? Silakan saudara Holly, mungkin Anda bisa membantu jawab. Di mana Kores di report bangkit lagi lah di menit ketiga. apa alasannya kenapa ada kitabnya agama lain menempel di kitab agama Anda? Silakan. Kali ya kalau itu. Sorry, saya nggak nyimak. Bung, kitab apa tuh? Kitab Baru Taurat naik nih. kenapa ada nempel di kitabnya agama orang Roma? Tapi itu nggak beda jauh deh sama apa tadi itu? Kitab Taurat. Bentar. Iya. Kenapa nempel di agama Kristen itu kitabnya orang Yahudi? Apa alasannya dan kenapa bisa? Apakah ada nabi yang datang mengajarkan itu kepada Romawi dan Yunani untuk menempelkan kitabnya agama Yahudi ke dalam kitabnya agama Romawi? Silakan. Jadi mas. 38 tadi masih merobak betul tadi. Nengok Google dulu ya Bang. Oi, malah ngeheng. Nengok Google dulu Bang. Sabar Kores, sabar. Siapa gua? Ini gua ini. Mau diskusi sama gua. Jawab. Anunnaki jawab, Bapak Tua Panjaitan jawab. Kalau nggak mau jawab, aku yang jawab nih. Ayo Kristen jawab. Saya naik di sini Iya, itu hanya kan bertanya satu sebetulnya- kali saja. Bentar dulu Pak. Ya. Ya Saya itu dijawab dulu kalau mau bertanya, dijawab dulu yang tadi supaya nggak deadlock gitu. berarti nggak boleh nanya di sini nih. Abis menjawab baru bertanya. Enggak, saya nanya kalau nggak bisa bertanya nggak apa-apa gitu. Bisa tapi nanti supaya panjang itu dijawab dulu. Iya, saya tanya dulu dong. Saya kan baru naik ini Pak. Lah ini makanya itu pertanyaan udah ada tapi tergantung kawan-kawan Kristen yang naik nggak pada bisa menjawab. Mungkin Bapak Tua bisa menjawab. Saya kurang paham Pak dalam agama ini. Cuman saya mau nanya sedikit saja kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, saya turun. Oh ngono. Ya wes lah bertanya dulu nggak apa-apa ya gurunya ya supaya panjang. Kenapa Bapak Tua nanya apa? Sedikit saja Pak. Saya mau nanya ini kepada kawan-kawan lah. Oh, pertanyaan yang bagus dijawab Kores. Ya itulah jawabannya kalau gitu. Dimengerti Pak? Belum lagi ditanya udah. Oh iya. Macam mana kau Burnaga? Aku mau nanya ini Bang, di mana Allah yang johir seperti yang tertulis di Al-Holid 3 itu? Oh, oke, itu jawabannya di sini. Tunggu ya, kita buka dulu ke Buka Google. Iya dong, supaya bisa di open cam. Tunggu ya, tunggu sedikit. Nenek. Datanya gue taruh di mana ya? Google. Iya, enggak di haditnya lupa gue taruh di mana. Ini di sini. Udahlah kita bawa Al-Qiyamah dulu aja lah. Haditnya aku kelupaan naruh di mana ya? Al-Qiyamah. Bagus, anak pintar. Nah, Al-Qiyamah 2122. Shh. Diam dulu ini ya, dia lagi penginjilan. Nah ini. Dan mengabaikan akhirat, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Jadi nanti zohirnya itu akan ada di akhirat gitu. Kalau di dunia
Itu ada di surah Yasin. Di surah Yasin dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sini. Surah Yasin 12. Mana ya? Nah, tapi kalau di dunia, tunggu ya, gua lupa naruh datanya, Ikhwan. Coba di argumen tauhid. Kalau di dunia, Allah sudah berfirman bahwasanya ini surah Yasin 11. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihatnya. Al-Muluk ayat 12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau di dunia Allah tidak ada yang mampu melihat, sebagaimana kita tidak bisa melihat Indonesia, tidak mampu melihat benua Asia, tidak mampu melihat bumi gitu. Karena Allah maha besar, besar sekali. Semakin besar suatu subjek, semakin kita tidak mampu untuk melihatnya. Gitu, sehingga kita mampu melihatnya nanti di akhirat, sebagaimana yang ada di Al-Qiyamah ayat 19 sampai 22. Gitu, my brethren. Ya, Bapak tua silakan dibuka celananya. Ya, Pak. Bukan, Deng, mute-nya. berarti bukan yang Zohir dong, Pak, kalau gitu, Pak. Zohir, karena nanti di akhirat kita kelihatan. Zohirnya itu apa tuh? Arti Zohir itu apa, Pak? Nyata. Ya udah, nyatanya di mana? Di akhirat nanti. Ya, kok di akhirat? Kan di situ nggak ada ditulis di akhirat, Pak. Lah ya ini loh. Al-Qiyamah 21. Al-Qiyamah ini mau dikemanain? 3 kan? Al-Qiyamah 2 dan yang akhir. Wajah-wajah, bukan itu Al-Hadid ayat 3 Zohir. Nah, ini wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Al-Qiyamah 23. Pada hari itunya tuh ini setelah hari kiamat. Iya, yang di hari 3 tadi itu kan mengatakan yang Zohir kan? Iya. Yang Zohir, yang batin, yang Zohir. Kalau yang batin oke lah, kita sama-sama ngerti lah gitu. Kalau yang Zohir ini loh, maksudnya seperti apa? Oke lah, gini deh. Harusnya gimana? Kalau Zohir secara konsep Kristen itu gimana? Ya, saya mau nanya Bapak. Enggak, aku udah menjawab. Di mana Zohirnya Allah itu? Aku udah jawab. Zohirnya itu nanti di akhirat, setelah kehidupan dunia gitu. Loh, itu jawabannya. Di situ di akhirat. Lah ini. Iya, di hari 3 itu kenapa nggak ditulis gitu loh? Ya karena kita udah tahu di Al-Qiyamah ada gitu loh. Menjelaskan Al-Quran itu dengan ayat Al-Quran, my brother. Nggak boleh kita menjelaskan kitab suci dengan asumsi pribadi. Itu jatuhnya fitnah. Berarti yang Zohir nggak ada lah ya, di akhirat lah ya. Di akhirat gitu. Nah sekarang kalau misalnya gua tanya ke Kristen, Zohirnya konsep Kristen tuh apa? Zohirnya konsep Kristen? Ya, Zohirnya Kristen ya Yesus Kristus lah. Mana dia? Ya, kok mana dia? Loh, katanya nyata, mana? Ya Yesus Kristus kan nyata kan, ada kan orangnya kan? Oh, ada masa tenggangnya ya? Loh, kok masa tenggangnya gimana? Lah sekarang mana? Katanya Zohir kan? Kita 2023 bisa melihat Yesus nggak sekarang? Gini Pak, Zohir itu maksudnya kan pernah ada, ibarat kata dulu lah, sekarang gini. Zohir ya? Loh. Kalau pernah ada namanya wujud, bre. Kalau dalam bahasa Arab gimana sih? Gini, bukan, maksud saya gini. Kalau Zohir itu kan ada kan? Kalau ada itu wujud dalam bahasa Arabnya, oi. Bahasa Arabnya ada itu wujud, Tuhan ada, Tuhan Zohir, Tuhan nyata, Tuhan gitu loh. Iya, kenyataan Allah itu di mana gitu loh. Itu yang saya pertanyakan. Lah itu nabi-nabi mengatakan hal yang sama, sembahlah Tuhan yang satu, yang tak nampak ini. Enggak, sama nabi-nabi yang lain juga. Contoh misalnya. Sebelum Nabi Muhammad dong. Oh, mau. Oke. Berarti itu sebelum Nabi Muhammad, saya tanya. Iya, ini sebelum Nabi Muhammad. Berarti Misalnya Nabi Muhammad nggak ada dong bertemu. Gini, kawanku, Kristen itu apa ya namanya tuh, ngomong Tuhan kelihatan itu ngambil dari siapa? Misalnya kita ambil contoh 1 Timotius 1:17 ya. Guru udah pinjem amunisinya.
hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak. Dan selamat datang di kebenaran, oi. Hilang dia. Langsung terjang. Gor. Enggak, itu ketendang. Lu jangan ketawa dulu. Langsung hilang. Enggak, itu sinyal itu. Oh, siap. Sinyalnya pas banget. Sinyal yang menarik. Bisa apa gitu ya, Res ya? Bisa pas gitu ya. Yang tak nampak duar. Wah, masuk sinyal. Bisa juga itu darnya itu Bukan bisa gitu menghilangkan loh. sinyal. Apa tuh? Enggak. Oi. Oi. Ya. Iya, gua kan sering bilang kalian ini umat muslim ketika mengutip satu ayat kalian harus Bang. belajar Ada yang nelpon ahli sahih dan bibliologi. Lu tadi ngutip 1 Timotius, lu lihat konteksnya itu berbicara tentang apa? Itu Paulus sedang berbicara ke jemaat Timotius, Allah tak nampak itu seperti apa? Iya, Jadi jangan sedang mengutip Coba. satu ayat. Ya lu baca makanya Kejadian sampai Wahyu. Jangan udah baca, udah habis coba. Satu ayat. Kalau lu udah baca Kejadian 1 sampai Wahyu, Anandeki, coba Wahyu 22 ayat terakhirnya nomor berapa gua tanya? Gua belum baca sampai Wahyu. Enggak, gua belum baca sampai Wahyu. Gua udah tamat bolak-balik gua. Udah tamat bolak-balik gua. Kejadian sampai Wahyu, Matius sampai Wahyu, Kejadian sampai Maleakhi. Wahyu 25. Enggak, buka Wahyu 25. Wahyu 25. Iya. Wahyu 25. Iya, buka Wahyu 25. Mau ngapain Wahyu 25? Ya buka. Mau bikin ya udah lu bikin dulu Wahyu 25. Karena Wahyu baru sampai 22 sekarang. Lu salah. Katanya lu udah Kejadian Wahyu 25 pun lu cari kan? Ya enggak gini loh. Lu kalau pengen Wahyu 25, lu kalau pengen buka Wahyu 25, lu bikin dulu Wahyu mentok sampai 22. Ya kenapa sampai 22 Wahyu mentok. Gablek banget tuh jadi Kristen kan? Ya itu. Oke, enggak gini bro. Kita balik lagi tadi pertanyaan Juma. Halo. Gak mau. Ya, Gurunda silakan nih. Gurunda udah open mic. Bang, tadi ada yang nelpon tadi. Udah open mic. Oh, tuh ada lagi Bapak tua, dia aja lah. Oh ya. Kelarin dulu. Ya wes, oke. Tunggu ya. Yo, kelarin dulu aja. Yang Nah, tadi ini. Timotius tuh. Allah tidak kelihatan Timotius, lu buka lagi. Ah ya, tunggu. Wahyu 25 nggak jadi ya, karena belum ada. Nanti di print dulu. Ya lu print lah. Gak mau. Timotius tadi buka. Iya. Tunggu sejenak. Pak Tua, open mic-nya Pak Tua. Pak Tua. Ya Pak, tadi ada yang nelpon jadi jaringannya susah. Pak Tua. Iya, itu yang nelponnya pas banget keren. Susah. Pak Tua. Iya, itu yang nelponnya. Waduh, noise, Kores ganteng. Iya. Aduh, nggak bisa ya dialog dia. Feedback ininya suaranya. Nggak bisa lah, udah sama Gurunda aja itu. Anunnaki sama Gurunda silakan. Dia mau Saya jawab. turun dulu Bang, saya turun dulu bentar Bang, jaringan saya belum stabil nih. Dia mau jawab. Ya boleh. Gurunda? Ya, monitor. Itu ada yang mau jawab katanya. Ya, silakan. Siapa nama nabinya Kristen? Itu kan? Bukan, tadi disampaikan soal kitab loh, bro. Bentar. Oh iya, kitabnya betul. Bentar. Kenapa di dalam agama Romawi menempel kitabnya agama Yahudi, padahal agama Yahudi dan agama Kristen ini, agama Roma ini itu bertentangan langit dan bumi. Ya, gua mau tanya dulu, memang agama nempelnya di mana ya Romawi? Kitab apa? Itu kitabnya orang Kristen kan Perjanjian Baru. Kenapa ada nempel kitabnya orang Yahudi? Yang kalian Romawi. Yang gua tanya Romawi. Romawi kan agamanya Kristen. Abad ketiga resmi Kristen itu menjadi agama kekaisaran Roma. Iya, terus kitabnya memang apa? Emang Romawi punya kitab? Nempelnya gimana maksudnya? Lah itu kitab Perjanjian Baru itu surat-surat Paulus itu semua ditujukan kepada orang Roma, orang Yunani, bukan orang Yahudi. Iya, terus? Nah,
berarti kita Tapi kan orang nggak Roma nempel. dan Itu kan ditujukan artinya kan nggak nempel. Kenapa itu ditujukan? Karena pada zaman itu Rasul Paulus ini sedang menginjil ke daerah tersebut. Kenapa harus ke daerah tersebut? Karena daerah Yahudi, Israel itu sudah diinjili sebelumnya oleh ke-12 murid Yesus. Jadi dilanjutkanlah oleh Rasul Paulus ke Eropa, ke Asia seperti itu, Bung. Jadi menempelnya ini bagian mana yang menempel itu? Lah, kok pada hilang? Apa nih? Aduh. Lah, kenapa Apa nih, kabur? bubar? Holy.